Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ta'lim kita, pelajaran kita kitab fikih. Hari ini insyaallah akan membahas tentang rukun salat. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Rukun sholat itu semuanya ada 17. Nanti versinya macam-macam, barangkali nanti ada pertanyaan, jadi sudah nggak aneh. Rukun sholat itu semuanya ada 17. Saya sebutkan aja satu-satu nanti penjelasannya. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, salam. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Kemudian yang keempat, rukun sholat yang keempat adalah qiraatul fatihati, membaca suratul fatihah. Yang keempat. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, yaitu ruku. As-sadisu, yang keenam, at-tumaninatu, tumaninah, fihi, di dalam ruku. Yang keenam, tumaninah di dalam ruku. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, yang kedelapan, at-tumaninatu, tumaninah, fihi, di dalam i'tidal. Yang kedelapan, tumaninah di dalam i'tidal. At-tasi'u, yang kesembilan, as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Al-ashiru, yang ke-10, at-tumaninatu fihi, yaitu tumaninah di dalam sujud. Al-hadi asyara, kemudian yang ke-11, al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Kemudian ithna athani asyara, kemudian yang ke-12, at-tumaninatu fihi, yaitu tumaninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Tumaninah duduk di antara 2 sujud. Al-thalitha asyara, kemudian yang ke-13, at-tasyahudul akhiru, yaitu tasyahud akhir. Al-thalitha asyara, yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhiru, yaitu tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, kemudian yang ke-14, al-qu'udu fihi, duduk di tasyahud akhir. Duduk di tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, kemudian yang ke-15, yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca salawat kepada nabi di tasyahud akhir. Membaca salawat kepada nabi di tasyahud akhir. As-sadisu, yang as-sadisa asyara, kemudian yang ke-16, as-salamu, membaca salam. As-sabi'a asyara, kemudian yang ke-17 adalah at-tartibu, tertib. Saya ulangi ya Bu ya, sengaja disebutin dulu aja. Rukun sholat itu ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, kemudian yang keempat membaca suratul fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumaninah di dalam ruku, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumaninah di dalam i'tidal, kemudian
Yang ke-9 sujud 2 kali. Kemudian yang ke-10 at-tumaninatu fihi, yaitu tumaninah di dalam sujud ya. Kemudian al-hadi asyara, yang ke-11 yaitu duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-12 tumaninah duduk di antara 2 sujud, di dalam duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-13 tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk di tasyahud akhir. Yang ke-15 membaca salat kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Kemudian yang ke-16 membaca salam. Yang ke-17 tertib. Nah, itu rukun ya. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bayani arkanis salat. Di dalam fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Arkanus salati, rukun salat itu sab'ata asyara, ada 17. Wa hadhihi tariqatu man ja'ala tumaninati ya fi mahaliha al-arba'in. Rukun sholat jumlahnya 17 itu, yaitu menurut perjalanan ulama yang menjadikan tumaninah itu ada di dalam 4 tempat ya. Arkanan mustaqilatan, rukun yang terpisah, yaitu di mana aja Bu yang 4 itu Bu? Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara 2 sujud ya. Jadi menurut ulama yang menyebutkan bahwa rukun sholat itu adalah 17, itu dengan menghitung tumaninah itu di 4 tempat. Kalau tanpa tumaninah berarti cuma berapa Bu? Cuma 13 ya. Makanya kalau ada yang mengatakan rukun sholat itu 13, nggak apa-apa, karena tumaninah itu paket gitu yang menyertai perbuatan sholat, yaitu ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud. Paket katanya. Tidak boleh terpisahkan, karena ada hadis-hadis yang mendukung bahwa sujud ruku itu harus seperti ini, kemudian i'tidal juga harus seperti ini, harus tumaninah, harus diam, tenang ya, anggota badannya tenang gitu ya. Cuma tidak dimasukkan aja. Nah, kalau di sini dimasukkan tumaninah itu di dalam 4 tempat. Kama fir raudhati, seperti apa yang dijelaskan di dalam kitab Ar-Raudhah. Wa addaha ba'duhum tsamaniyata asyara, ada lagi orang yang ulama yang menghitung ya rukun salat itu tsamaniyata asyara, 18, yaitu dengan cara apa? Bisyadati niyatil khuruj minas shalah, yaitu dengan menambahkan niat keluar dari sholat. Jadi begitu membaca salat itu bukan membaca salam saja, tetapi di dalam hatinya harus dilintaskan saya keluar dari sholat gitu ditambahin 1. Nah, barangkali ada yang menerangkan, tapi yang dibahas di sini 17. Barangkali ada yang menyebutkan 18, ada. Ini menurut pendapatnya Abi Syuja'in, Imam Abu Syuja'. Tapi katanya was-shahihu annaha sunnatun. Yang sahih, yang kuat, yaitu bahwa niat keluar dari sholat itu hukumnya bukan wajib, bukan rukun, tetapi itu merupakan sunnah gitu ya. Jadi gitu, supaya kita tidak menyalahkan siapapun karena ada berbagai macam pendapat gitu ya. Wa'addaha ba'dhum kadzalika aidan. Nah, sebagian lagi ada yang menghitung rukun salat itu 18. Tadi mah niat keluar dari salat kan. Nah, ini mah 18-nya ditambahin bal bizyadatil mualati, yaitu dengan menambahkan mualah. Mualah itu terus menerus ya, terus menerus, tidak boleh terputus.
kama fis-sittin, seperti apa yang disebutkan dalam kitab As-Sittin. Tapi wal mu'tamadu, yang dijadikan landasan justru annaha syartun. Jadi mualah terus menerus di dalam melakukan sholat itu bukan rukun tetapi syarat, gitu ya. Lirrukni, bagi rukun. Ada lagi yang menyebutkan bahwa rukun sholat itu ada 14 ya. Bija'lit tumaninati fi mahaliha al-arba'i ruknan, yaitu dengan menjadikan tumaninah di dalam 4 tempat itu menjadi satu rukun, gitu ya. Ada tumaninah, itu dihitungnya satu. Kenapa? Littihadi jinsiha, karena satu jenis. Ada lagi yang mengatakan rukun salat itu khamsata asyara, yaitu 15, biziyadati qarnin niat bitakbir, yaitu dengan menambahkan, menyertakan niat ketika takbiratul ihram, itu kama fit tahrir, seperti apa yang disampaikan di dalam kitab At-Tahrir. Wal mutamadu annahu hayatun linniyah, itu bukan rukun sebenarnya, tapi itu perbuatan niat, karena di dalam niat itu harus seperti itu, dilintaskan ya, dilintaskan. Wa minhum man ja'alaha tis'ata asyara, kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa rukun sholat itu bukan 17 bahkan 19, yaitu dengan menjadikan khusyuk sebagai rukun. Ini kata siapa ini? Kata Imam Ghazali, luar biasa. Jadi kalau orang sholatnya tidak khusyuk, maka tidak akan sah sholatnya. Kata Imam Ghazali. Karena menurut beliau khusyuk itu termasuk rukun di dalam sholat. Tapi kita mah berat ya. Berat. Tapi beliau mengatakan khusyuk itu termasuk rukun sholat itu enggak gegabah, karena ada dalilnya ya. Redaksi hadisnya takut salah ya. Inti maknanya seperti ini: tidaklah dihitung sholatnya seseorang sepertiga, setengah atau berapa gitu, kecuali apa yang dia ingat gitu. Jadi upami tikhawit takbiratul ihram dikeun kasalan teh emut-emut nya nol nilainya teh gitu. Upami emutan seperti lu, yang dicatat sepertiganya. Kalau yang ingatnya seperempat, berarti yang dicatat oleh Allah itu seperempatnya. Itu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Laisa minas sholati illa ma'aqala minha. Hadisnya itu seperti itu kalau nggak salah. Laisa, tidak ada minas sholati, dari bagian dari sholat, illa ma'aqala minha, kecuali yang dia ingat dari sholat tersebut. Gitu. Maka Imam Ghazali menyampaikan bahwa khusyuk termasuk di dalam rukun sholat. Nah, berarti ini sebagai kehati-hatian nih bagi kita. Jadi kalau melaksanakan sholat jangan banyak malawung, pilih tekaetang sholatnya. Ada lagi yang menyampaikan bahwa rukun sholat ini ada 20, yaitu dengan menambahkan zatil musalli, yaitu zatnya orang yang melaksanakan sholat, ya pribadinya orang yang sedang melaksanakan sholat. Nggak perlu ya, nggak mungkin kalau sholat tanpa orang. Pasti ada musallinya gitu, yang sholatnya ada. Faswabu annahu la yu'addu minal arkan, dan yang benar itu sesungguhnya musalli, orang yang sholat itu la yu'addu, tidak dihitung, minal arkani fi sholat, termasuk rukun di dalam sholat ya. Gitu ya. Nah gitu. Nah sekarang di dalam sholat itu ada rukun perbuatan ya, ada rukun ucapan. Kan tadi dari 17 itu dibagi menjadi 2. Ada rukun perbuatan, ada rukun ucapan. Rukun perbuatan itu ada berapa? 8 tambah 4 aja, jadi berapa Bu? 12 ya. 12 tambah
sebentar. 12 tambah 5. Benar, berarti 17. Ya, saya ulangi ya. Rukun sholat itu terbagi menjadi 2. Bentuknya perbuatan ada 12, yaitu pertama apa aja? Niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga ruku. Yang keempat tumaninah di dalam ruku. Kemudian yang kelima i'tidal. Yang keenam tumaninah di dalam i'tidal. Kemudian wasujudu. Kemudian nomor berapa? Keenam kurang atau bu? 7. Sujud 8 tumaninah di dalam sujud. Duduk di antara 2 sujud nomor 9. Tumaninah di dalam duduk di antara 2 sujud berarti berapa tuh? 10 ya. Wal julusul akhiru, dan duduk pada tasyahud akhir. Kemudian yang ke-12 tertib. Coba bu ulangi lagi bu. Rukun salat itu terbagi menjadi 2. Pertama ada rukun fa'li. Fa'li itu rukun perbuatan, yaitu jumlahnya ada 12. Yang pertama apa bu? Niat. Yang kedua apa tuh? Ruku. Yang keempat tumaninah di dalam ruku. Yang kelima i'tidal. Yang keenam tumaninah di dalam i'tidal. Kemudian yang ketujuh sujud. Yang kedelapan tumaninah di dalam sujud. Kesembilan duduk di antara 2 sujud. Kesepuluh tumaninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk di tasyahud akhir. Yang ke-12 tertib. Tapi bu, di dalam kitab yang lain bahwa rukun sholat yang 17 itu terbagi menjadi 3, yaitu rukun qalbi, rukun fa'li, sama rukun qauli. Rukun qalbi itu kan rukun perbuatan hati, dipisahkan, yaitu niat. Tapi di dalam kitab ini niat itu termasuk rukun perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan hati, gitu ya. Jadi jangan dipertentangkan, walaupun di dalam kitab yang lain ada yang menyebutkan bahwa rukun di dalam sholat terbagi 3, rukun qalbi, rukun fa'li, dan rukun qauli ya, gitu ya. Nah kemudian rukun qauli itu rukun ucapan. Ada berapa bu? Ada 5. Yang pertama apa? Takbiratul ihram, 1. Yang kedua membaca suratul Fatihah ya. Kemudian yang ketiga wat tasyahhudu, membaca tasyahhud ya. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima wassalamu, membaca salam ya. Ulangi lagi bu. Rukun qauli, rukun ucapan itu ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca suratul Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud akhir. Yang keempat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima membaca salam. Itu ucapan semuanya bu ya, ucapan. Paham ya bu ya? Nah gitu ya. Qala Muhammadun al-Baqri, telah berkata Imam Muhammad al-Baqri, katanya beliau begini menyampaikan, waqad syubihatis shalah bil insan, sungguh diumpamakan salat itu seperti seorang manusia. Kata beliau, salat itu diumpamakan seperti seorang manusia.
Fasyartu, maka syarat di dalam sholat itu kahayati, seperti hidupnya manusia, seperti ruhnya. Syarat itu seperti hidupnya seorang manusia. Waruknu, dan rukun itu karosihi, seperti kepalanya. Ya. Syarat itu seperti apa, Bu? Hidupnya, ruhnya. Rukun itu seperti kepalanya. Wal ab'adu, dan sunat ab'ad, nanti di sini akan dijelaskan. Dan sunat ab'ad itu ka'a'dhihi, seperti anggota badannya. Wal hay'atu, dan sunat hay'at kasyu'urihi, seperti rambutnya seorang manusia. Allati yatazayyanu biha, yang dia menjadi cantik, ganteng dengan rambut tersebut gitu. Berhias dengan rambut tersebut, ya Bu ya. Menurut Imam Muhammad Al-Bakri, bahwa sholat itu diumpamakan seperti manusia. Syarat seperti apa? Seperti hidupnya. Rukun seperti kepalanya. Sunat ab'ad seperti anggota badannya. Sunat hayat seperti rambutnya yang menghiasi seseorang gitu. Sunat namanya juga ya. Sunat itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak dosa kan Bu ya. Nah, di dalam fikih itu ada istilah sunat ab'ad, ada istilah sunnah hayat. Sunat ab'ad itu apa? Yaitu ketika ditinggalkan, maka sunnah sebelum melaksanakan salam dia sujud sahwi sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena diumpamakan sunat ab'ad itu seperti anggota badan. Kalau dia meninggalkannya, tidak melaksanakan sunat ab'ad, bagaikan orang yang cacat, hilang anggota badannya. Sunat ab'ad itu seperti itu. Contoh, kalau orang meninggalkan tasyahud awal, sholatnya sah nggak Bu? Tasyahud awal, dia nggak melaksanakan tasyahud awal, sholatnya sah nggak? Sah sholatnya. Tapi dia telah meninggalkan sunat ab'ad, itu sholat sunnah yang ketika ditinggalkan sunnah melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi itu artinya kan menambal, menutupi cacat gitu. Misalnya dia nggak melaksanakan sujud sahwi, ya seperti orang yang tidak punya anggota badan, cacat, seperti orang yang cacat. Nah, ada lagi sunnah hayat. Sunat hayat itu sunnah yang ketika ditinggalkan tidak sunnah ditambal sujud sahwi. Bahkan kalau ditambal pakai sujud sahwi, sholatnya jadi batal. Contoh Bu, contoh nih Bu, sunat hayat itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini hukumnya bukan wajib, jadi yang wajibnya kan tadi ucapannya aja Allahu Akbar. Tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya meninggalkan sunat hayat, nggak perlu ditambal dengan sujud sahwi sebelum salam. Bahkan kalau ditambal pakai sujud sahwi sebelum salam, sholatnya batal. Karena sunnah hayat itu sunnah yang ketika ditinggalkan tidak disyariatkan, disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Gambarannya seperti orang nggak punya rambut. Ibu nggak apa-apa takbiratul ihram nggak angkat tangan, tapi diumpamakan seperti orang tuh nggak punya rambut gitu, nggak bagus gitu. Kalau takbiratul ihram nggak diangkat tuh kurang bagus gitu, kurang indah ya, kurang indah itu ya. Ulangi lagi Bu, rukun itu seperti, syarat itu seperti apa? Seperti ruh, seperti hidupnya manusia. Kalau rukun seperti kepalanya. Kalau sunat abad seperti anggota badannya manusia. Kalau sunat hayat seperti rambut yang menghiasi kepala seseorang kan? Berarti ini bukan hampir 1 derajat nih antara syarat dan rukun. Kalau orang tanpa kepala kira-kira hidup nggak? Nggak hidup, 1 derajat. Kan kemarin sudah disampaikan tuh, syarat itu mawajaba wastamarro kan? Syarat itu sesuatu yang wajib dan terus-menerus harus ada kan? Kemudian kalau rukun itu mawajaba wan qatwa, sesuatu yang wajib sama juga.
walaupun perbuatannya terputus-putus, ya berubah-ubah gitu kan, itu namanya rukun. Nah, menginjak yang pertama, rukun salat yang pertama, al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat, yaitu bil qalbi, dengan hati, fala yajibu an nutqu biha bil lisan, dan tidak wajib mengucapkan niat tersebut dengan lisan, lakin yusannu liyu'awinal lisanul qalba, katanya. Walaupun niat itu hakikatnya di dalam hati dan mengucapkannya tidak wajib, ya, mengucapkan dengan lisan itu tidak wajib, tetapi mengucapkan niat sebelum sholat itu hukumnya sunnah. Tujuannya supaya apa? Liyu'awwinal lisanul qalba, agar lisan membantu hati, supaya lisan kita mengarahkan hati supaya fokus terhadap apa yang akan dikerjakan. Tujuannya gitu, diucapkan itu. Jadi kalau ditanya niat sholat bagaimana, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala, bukan itu niat mah. Itu mah talafun, mengucapkan. Yang aslinya niat itu di dalam hati, tetapi nanti ada ketentuannya. Jadi kalau sholat fardu harus berkumpul 3 hal di dalam niat itu. Pertama, bermaksud terhadap sebuah kegiatan, misalnya sholat. Yang kedua, harus menentukan sholatnya sholat apa. Yang ketiga, harus menyebutkan kefarduannya. Kalau diucapkan usolli, itu qasdul fi'li, bermaksud melakukan sesuatu. Kemudian fardhu dhuhri, ad-dhuhrinya itu kan waktu yang ditentukan, kita sedang melaksanakan sholat duhur. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala nggak wajib ya, jadi yang wajib itu bermaksud melaksanakan sholat, kedua sholatnya sholat apa, kemudian fardunya wajib itu. 3 ini ketika melaksanakan sholat wajib harus berkumpul 3, qasdul fi'li, kemudian ta'yin, menentukan sholatnya, kemudian fardiyahnya, kefarduannya harus disebutkan, harus terlintas di dalam hati kita gitu, maksudnya dilintaskan dalam hati kita. Jangan cuma gini, saya niat sholat duhur, nggak ada fardunya, nah berarti dia nggak memenuhi syarat ketika melaksanakan sholat wajib. Beda kalau sholat sunnah yang lain, sholat yang lain ya, yang mutlak itu, misalnya sholat sunat mutlak. Paham ya Bu ya? Ada qasdul fi'li, ada ta'yin, ada fardiyah. Jadi kalau membaca lillahi ta'ala itu nggak wajib. Kenapa membaca lillahi ta'ala itu nggak wajib? Karena ibadah itu ya harus kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Itu udah harus mutlak, itu ibadah itu kepada Allah ya. Niat itu wajib kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nanti dijelaskan bab niat khusus ya. Ini hanya sekilas. Jadi hakikat niat itu di mana Bu? Di dalam hati. Mengucapkannya wajib apa sunnah? Mengucapkannya sunnah. Hukum mengucapkan niat itu hukumnya sunnah, supaya lisan membantu hati supaya fokus terhadap sebuah amal. Bagaimana kalau gini misalnya kejadian di sini? Bagaimana orang itu lisannya mengatakan saya niat sholat duhur, tapi di dalam hatinya niat sholat asar? Sah nggak sholatnya? Nggak sah, kan dia sedang melaksanakan sholat duhur. Ya, begini. Jadi dia niat sholat duhur,
padahal dia sedang bukan gitu, sholat asar tapi di dalam hatinya duhur, maka yang dihitung yang mana? Lisannya benar asar tapi hatinya duhur, yang dihitung yang mana? Yang sah yang mana? Yang ada di dalam hati. Maka keliru kan dia, keliru walaupun lisannya benar. Saya niat sholat dalam hati nih, saya niat sholat, tapi nggak bukan ucapan nih, lintasan hati. Saya niat sholat duhur, padahal tadi ucapannya sholat asar. Ketika diucapkannya sholatnya sholat asar, tapi lintasan hatinya sholat duhur, maka nggak dianggap. Beda kalau cuma ucapannya aja, ucapannya mah sholat duhur, dia sedang melaksanakan sholat asar nih, sholat asar. Ucapannya mah sholat duhur, tapi dia sedang melaksanakan sholat asar dan di hatinya sholat asar, maka itu dianggap sah karena yang dianggap itu hatinya. Tapi berarti malawung ya, sur bahasa Sunda patojaiyah. Oh, kok lisannya mengatakan ini tapi hatinya kemana-mana gitu. Harusnya kan sinkron kan, maksudnya kan lisan itu kan membantu hati supaya nggak kemana-mana. Ini saking yang dihitung itu apa yang ada di dalam hatinya gitu. Nah, satu ya, sebenarnya panjang ini teh, cuman nggak usah panjang-panjang. Yang kedua, rukun sholat itu adalah takbiratul ihram ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram bacaannya bukan mengangkat tangannya kan tadi ya. Jadi bacaan takbiratul ihram, dan takbiratul ihram itu termasuk rukun apa tadi? Rukun qauli atau rukun ucapan ya, rukun qauli itu rukun ucapan. Jadi qaul itu artinya ucapan. Ajar dulu lah, nanti ada syarat-syarat takbiratul ihram, niat juga ada. Nah, lafadznya harus dengan Allahu Akbar, tidak boleh yang lain. Bacanya juga harus betul, Allahu Akbar. Awas nulisnya bukan Allahu Akbar ya. Nah, nulisnya gini. Allahu Akbar, bukan ini nulisnya. Wa Akbar. Atau ada juga yang nulis gini, ya gini lah biasanya. Gitu. Jadi harus Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan kalimat-kalimat lain. Harus dengan Allahu Akbar. Walaupun nama-nama yang lain itu nama-nama Allah, misalnya seperti Allahul Akbar pakai alif lam nggak boleh. Allahul Akbar nggak boleh itu. Kemudian juga menambahkan lam Wallahul Jalilu Akbaru, Wallahul Jalilul Akbaru. Pokoknya mah selain Allah Akbar mah nggak sah, walaupun dengan sifat-sifat dari sifat Allah ya, seperti Allahu Azza wa Jalla Akbaru, nggak boleh ya. Pokoknya harus membacanya dengan Allahu Akbar. Juga jangan dipanjangin deh. Allahu Akbar, nggak boleh ya. Artinya jadi berubah. Karena kalau Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau
baknya dipanjangin, Allahu Akbar, itu Allah yang kayak beduk gitu ya, artinya itu yang kayak alat, yaitu alat musik yang seperti beduk itu. Dalam adzan juga sama, jangan sampai lagam itu merusak makna, jangan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan, pendek aja. Iya, justru keliru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau mau diwasolkan, wasolkan bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu, jangan asal bukan, wakof bukan. Kalau wakof mah berarti berhenti napasnya kan, berhenti dulu kan. Tidak ada yang bagus mah langsung wasal aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jadi Allahu Akbar. Bukan rallah deh, ada nya rallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rallah. Rullah harusnya. Nah, yang kedua takbiratul ihram. Iya, kenapa? Karena ada kaidah di dalam bahasa Arab, li'anna ziyadatal harfi tadullu ala ziyadatil makna. Sesungguhnya tambah huruf itu menambah makna. Gitu, merubah makna. Jangan sampai keliru bacanya. Nah, nanti kita tes Fatihah nanti ya, kita belajar Fatihah. Takbiratul ihram nanti kauli-kaulinya dites. Asalisu al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam melaksanakan sholat fardu. Wajib bagi orang yang mampu untuk berdiri di dalam melaksanakan sholat fardu, wajib berdiri ya. Jangan langsung menyimpulkan sendiri, saya mah lagi lesu gini ya, lagi lemes, sakit, bukan gitu kan. Dan sakitnya juga masih bisa berdiri, maka wajib tetap berdiri. Bahkan di sini disampaikan saking wajibnya orang melaksanakan sholat sambil berdiri, karena berdiri itu termasuk rukun sholat, sampai pakai tongkat, kemudian menggaji orang yang bisa mendampingi dia supaya bisa berdiri, kemudian bahkan kalau ada tiang dia boleh bersandar di tiang kalau berdirinya bisa seperti itu ya. Saking wajibnya, nggak boleh langsung ke kursi, nggak boleh, nggak sah ya, nggak sah. Kalau selama dia masih bisa berdiri tapi dia duduk, maka sholatnya tidak sah karena dia tidak melaksanakan rukun. Tapi kalau ini kan ada orang dia berdiri bisa, nah nanti pada saat dia duduk terus nggak bisa, pas mau bangun lagi itu sulit. Nah ruku gimana? Nah gini, wah panjang itu bahasannya. Kan banyaknya gitu, makanya Ya. diambil kan Yang bisanya aja, betul, itu udah betul ya, gitu, seperti itu. Jangan sampai dipaketkan ke dia bisa ruku dan sujudnya sambil duduk. Jangan dipaketkan ke situ. Kalau selama dia masih bisa berdiri, maka berdiri. Kalau misalnya ketika ruku sama sujud nggak bisa sambil berdiri, nggak bisa disempurnakan, maka sambil duduk. Nah, maksudnya kalau dia udah sujud terus dia mau bangun lagi, berdiri lagi kayak kan susah lagi kita bangunnya. Nah, Ya, kan ada yang begitu tuh. ya. Saya pernah menanyakan yang di sini sholatnya sambil di kursi. Tapi kalau saya perhatikan, beliau berdiri bisa, jalan kaki bisa, kemudian duduk juga bisa gitu ya, sujud bisa. Cuman saya tanya, kenapa Pak nggak bisa? Saya itu telat katanya, kalau ruku disempurnakan, sujud disempurnakan, telat berdirinya. Tapi bisa Bapak seperti itu, bisa, cuman nggak keburu. Nah, terus saya jawab gini, berarti Bapak sholatnya lebih baik sendiri. Yang berjamaah. Ya,
Kenapa? Sholat berjamaah itu hukumnya di bawah rukun. Sholat berjamaah itu hukumnya di bawah rukun. Jadi harus menyelamatkan yang rukun, jangan dikalahkan oleh yang di bawah rukun hukumnya. Bagi bapak mau sholatnya di rumah dengan istri gitu ya, misalnya yang sabar menunggu lambat gitu, masih lebih baik dibandingkan sholat di masjid tapi bapak tidak menyempurnakan rukun dan sujudnya, padahal bapak mampu. Saya sampaikan gitu. Iya, bangunnya itu sulit gitu, mesti pelan-pelan gitu kan. Tuh, kalau kayak gitu mah lebih baik sendiri aja. Gitu. Walaupun laki-laki. Iya. Berjamaah kan lebih wajib kalau gitu. Iya, tapi nggak wajib. Sholat berjamaah itu fardu kifayah, paling tinggi hukumnya fardu kifayah. Kebanyakan ulama menyatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dikukuhkan, yang dikuatkan. Tapi rukun itu nggak terkalahkan oleh fardu kifayah dan bahkan oleh sunnah muakkadah, nggak terkalahkan. Jangan sampai ibu membela sesuatu yang di bawah rukun, ya sehingga sholatnya pun nggak dianggap sama sekali. Ibu kan cita-citanya melaksanakan sholat berjamaah itu pengen 27 derajat, nggak akan dapat sama sekali bu 27-nya. Sholatnya aja udah nggak dianggap, nggak dihitung. Ya karena nggak sempurna. Kecuali kalau memang kondisinya memang seperti itu, mau dipelankan apalagi dicepatkan sama nggak bisa, ya itu mah boleh berjamaah gitu dengan cara duduk ketika ruku dan sujudnya tidak bisa seperti yang orang sehat gitu. Jadi pilih yang lebih kuat itu hukumnya, yang paling tinggi. Nah kalau kita di perjalanan kalau gitu kan kita kadang suka tuh sholat di kendaraan. Nah itu tuh gimana? Kan kita takutnya nanti sampai di tempat misalnya sampai dapat masjid tuh waktunya habis. Ya. Nah, mau nggak mau kita ya udahlah sholat di mobil aja, Ya. di kendaraan. Nah itu gimana? Berhenti nggak memungkinkan gitu kan, mau tetap waktu sholat sudah datang dan itu panggilan Allah yang harus kita penuhi gitu kan. Gimana sikap kita? Kita sholat kaifa syaa, bagaimana aja kondisinya. Itu namanya sholat dihormatil waktu. Tapi katanya begitu sudah keadaannya normal, yang tadi dibayar. Oh berarti dianggap utang ya? Iya, tapi nggak dosa ibu. Misalnya, naudzubillah ya, ibu sudah melaksanakan sholat, tidak memenuhi rukun ya, tapi karena waktu sudah mepet, tidak memungkinkan kecuali kita melaksanakan sholat dengan apa adanya di dalam mobil, rukunnya banyak yang nggak dilakukan, kemudian keburu meninggal, maka ibu nggak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau misalnya kita nyampe nih di rumah misalnya, Langsung diulangi, namanya mu'adah. jadi Diulangi. niatnya Mu'adah aja. mau ada sholat, Ya. nggak dibilang sholat apa. Ya sholat duhur, kalau misalnya ibu meninggalkan duhur, sholat mu'adah namanya, sholat yang diulangi. Karena tadi tidak memenuhi rukun, syarat dan rukunnya nggak memenuhi. Niatnya gimana kalau ini? Sholat fardu aja. Oh sholat fardu biasa. Usolli fardhu dhuhri i'adatan. I'adatan atau mu'adatan lillahi ta'ala, gitu aja. Itu kita sholat itu Nggak langsung kontan nggak apa-apa. Nggak. maksudnya ini kan kita nyampe misalnya masih nyampe di rumah tuh maghrib misalnya. Ya. Tapi sholat maghrib dulu. Maghrib dulu, nanti udah maghrib ibu langsung bayar yang tadi nggak apa-apa. Besok pagi juga nggak apa-apa. Gitu. Itu hitungannya kita berutang. Ya, jadi ibu kalau misalnya seperti tadi ketinggalan meninggal, keburu meninggal, tapi sudah melaksanakan sholat, gak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Seperti apa tuh? Orang yang sakit berbaring kan, Nah, mau tayamum, mau wudu nggak bisa, nggak boleh kena air. Kemudian mau tayamum nggak memenuhi syarat, najisnya masih ada di badannya, maka sholat dihormati waktu. Atau sholat faqidut tahurain, sholat tanpa alat suci dua, sholat aja. Keburu meninggal, nggak termasuk orang yang meninggalkan sholat. tapi kalau ini pun juga pernah dia sholat di kendaraan gitu. Tapi sampai di rumah ya karena ketidaktahuan nggak diulang Ya. gitu.
Ya. Tapi tetap harus dibayar. Ya dibayar. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi saya menjelaskan mazhab Imam Syafi'i. Nggak tahu kalau mazhab yang lain. Gitu. Mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Kalau yang tadi kan harus memenuhi hukumnya. Ya. Karena saya tuh sholat, misalnya pas rokaat kedua berdiri, tiba-tiba kan, mau kayak pingsan gitu. Oh, pingsan. Kayak seperti mau pingsan berdiri, terus Ya. langsung duduk aja saya terusin tadi saya duduk. Ya. Karena kalau berdiri mungkin Jatuh. jatuh. Nanti begitu sudah sehat lagi, berdiri lagi, Bu. Oh, terasa udah. Sudah enak, berdiri lagi, normalin lagi. Oh, sampai selesai masih. Oh iya, kalau pas sampai akhirnya mah terusin aja sambil duduk. Iya. Sampai gitu contohnya. Ada orang pertama duduk sholatnya sambil duduk, tapi pas begitu pertengahan sholat katanya dia sehat, langsung jadi berdiri. Oh, itu nggak apa ya? Nggak harus gitu, bahkan harus gitu. Setengah Ya setengah. Kalau misalnya pertamanya sehat, tiba-tiba seperti ibu tadi sempoyongan, pas lagi sholat ya duduk. Ya kadang-kadang habis begitu kan kita bangun kita keliengan. Gitu. Ya pokoknya mah kita yang bisa merasakan sendiri. Kalau misalnya berdiri akan jadi bahaya gitu. Nah berarti kita duduk. Kan waktu itu Pak Bayu pernah sakit kan lututnya bukan lututnya apa ya, ada yang dioperasi. Ya yang mengganjal di sini. Iya, itu kan nggak bisa sujud. Jadi Iya. Pak Bayu kan duduk. Sambil duduk, iya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Ya nggak apa-apa berdiri. Itu nggak masalah. Ya cuman ruku dan sujud nggak bisa. Iya. Jadi sambil duduk nggak apa-apa itu. Nah gitu. Ini saking pentingnya berdiri, karena berdiri itu rukun. Ya. Beda dengan sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu walaupun kita sedang sehat boleh kan sambil duduk, bahkan sambil berbaring boleh, sambil terlentang boleh bu sholat sunat boleh, cuma pahalanya beda. Kalau sholat sunat kita lagi sehat sambil duduk pahalanya setengah. Kalau sholat sunat sambil berbaring setengah dari yang duduk. Kalau sholat sunat sambil berbaring setengahnya dari yang berbaring. Cuma males aja. Daripada enggak bu, daripada enggak. Misalnya wah capeknya Itu namanya males Pak. capeknya sudah sangat, misalnya capek udah sangat, udah aja sambil berbaring aja ke kiblat tapi ngadepnya. Kalau sholat, kalau kiblatnya orang yang berdiri sama yang duduk kan patokannya apa? Dada ya, dada. Kalau sholatnya orang yang berbaring itu patokannya apa? Wajah, ya, wajah dan bagian depan badan kita. Nih, kiblat ke sana, nih wajahnya ke sana bu, kayak orang meninggal. Nah, gitu. Ya miring kan, berbaring namanya juga berbaring ke sana. Nah, berbaring. Mukanya ke sana. Mau di sini juga nggak apa-apa, kepalanya. Mukanya ke kiblat, cuman makruh bu. Cuma makruh aja, kurang bagus gitu. Bagusnya ke sana. Kan jenazah kan biasanya ke sana, kepalanya ke arah utara, Ke kanan ya. ya ke kanan. Kalau sholatnya sambil berbaring, patokannya apa? Wajah sama bagian depan anggota badan dan kaki, depan kaki gini, kakinya diginiin bu, jangan gini, Oh, ya begitu. gini kakinya gini. Jadi ini kiblatnya, punten. Nah, ininya ganjal bu, ganjal kepalanya diganjal, ya supaya mukanya ke kiblat, kakinya jangan gini tapi gini. Nah gitu ke depan. Kepalanya rada naik. Nah kepalanya rada naik. Kalau misalnya nggak bisa dinaikin, udah gitu aja, nggak usah diganjal. Ya sih, kalau orang yang di rumah sakit itu kan yang tergantung bednya. Ya bisa diatur kan, bisa diputar gitu. Tapi kalau di rumah sakit kan belum tentu bednya kita menghadap kiblat. Iya. Ya kalau kayak gitu mah kemana aja. Kecuali bisa gitu kan, namanya juga kalkulat bisa. Ya kalau di rumah sakit non muslim kan pasti ngadepnya nggak ke kiblat tuh. Kalau di